Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Ibu. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Malika Tafana Zain dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6. Nah, di sini saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas untuk bertanya kepada salah satu guru SMP ataupun SMA. Itu pilihan saya jatuh kepada Ibu. Saya akan memberikan pertanyaan sebanyak 6 yang berkaitan dengan apa saja yang ada di dalam kelas. Itu, Ibu. Mungkin sebelum saya bertanya tentang pertanyaan yang saya akan ajukan, Ibu boleh memperkenalkan diri baik dari nama ataupun tempat pengajar Ibu. Oke, baik, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rega Safira. Bisa disapa Ibu Rega. Saya dari pengajar di SMP Quran Pelita Khairul Ummah sebagai guru tahfiz di SMP Quran Pelita Khairul Ummah, Bandar Lampung. Oke, baik Ibu, untuk mengefektifkan waktu dan tidak berlama-lama, mungkin saya akan lanjut ke pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Oke, selama Ibu mengajar di SMP ya Bu ya tepatnya ya, itu apakah ada masalah gitu Bu di dalam kelas tersebut? Kalau untuk masalah itu pasti setiap tempat ya ada masalahnya ya. Kalau di kelas itu ada masalahnya dan banyak sebenarnya kalau masalah. Tapi mungkin yang mau saya soroti di sini dari pertanyaan Malika itu terkait ini masalah pemahaman anak aja yang berbeda-beda. Jadi ada anak yang pemahamannya cepat, ada anak-anak yang pemahamannya lambat gitu. Jadi itu kan termasuk permasalahannya dalam sekolah karena kan itu bisa menghambat pengajaran di dalam kelas gitu. Permasalahannya ada di tingkat pemahaman dari setiap anak yang berbeda-beda. Ya. Oke. Kemudian kenapa Bu masalah itu bisa terjadi gitu di dalam kelas? Bisa dijawab Bu. Oke. Maaf tadi putus-putus pertanyaannya apa? Boleh diulangi? Pertanyaannya mengapa masalah tersebut tuh bisa terjadi di dalam kelas gitu Bu? Ya tadi ya seperti yang udah saya sampaikan kalau ya setiap tempat itu ada masalahnya dan ini pasti bukan cuma masalah di satu kelas. Pasti semua kelas rata-rata itu punya permasalahan yang sama tentang pemahaman ini. Kenapa bisa berbeda ya tadi karena tingkat pemahaman anak itu kan berbeda-beda. Pola asuh di rumah berbeda-beda. Cara menangkap daya tangkap anak juga berbeda-beda gitu. Jadi makanya permasalahan perbedaan pemahaman atau cara menangkap pemahaman ini juga berbeda-beda gitu bagi anak. Karena namanya dalam satu kelas itu kan terhitungnya 20 orang ya. Dalam satu kelas itu 20 orang ke atas gitu. Atau kalau di sekolah itu 22 sampai 25 orang dalam satu kelas kayak gitu. Jadi nggak mungkin semuanya itu sama gitu. Jadi makanya memang setiap anak itu berbeda-beda sehingga guru itu harus apa ya mengetahui lah kira-kira oh ini anak yang pemahamannya cepat, oh ini anak yang pemahamannya lambat kayak gitu. Jadi emang kondisi yang terjadi di banyak ini ya banyak tempat dan faktornya banyak gitu untuk pemahaman gitu termasuk mungkin tumbuh kembang anak dan juga peran orang tua gitu kalau untuk pemahaman anak gitu. Intinya adalah latar belakang yang berbeda-beda ya Bu ya, yang menjadi masalah tersebut ada gitu di dalam kelas. Makanya sampai terjadi pemahaman yang berbeda-beda antara anak satu dengan yang lainnya. Iya, itu salah satu faktornya. Kemudian Ibu sebagai guru di dalam kelas gitu ya Bu ya, bagaimana cara memperbaiki hal-hal yang terjadi tersebut gitu Bu? Oke, kalau untuk bagaimana cara memperbaiki sebenarnya kan
Ya tadi ya, karena kan itu permasalahannya sebenarnya dari latar belakang yang berbeda-beda. Biasanya kalau di kelas, guru itu nggak cuma ngajarin di kelas. Dia harus tahu dan memahami karakteristik setiap peserta didiknya. Jadi kalau di kelas itu biasanya kita sebagai guru itu harus mengenal dulu si anak ini kira-kira gimana cara memahaminya. Dia audio visual kah, dia visual atau dia audio aja gitu. Nah, itu guru harus bisa memahami dan mengelompokkan anak-anak itu mungkin dalam bentuk tempat duduk atau dalam kelompok belajar gitu supaya apa yang disampaikan guru itu gimana ya? Karena kan anaknya yang cepat pemahamannya itu khawatirnya mereka ngerasanya mengalami keterlambatan belajar. Jadi belajarnya itu kita agak slow kan, sehingga yang cepat memahami dia ngerasanya lambat gitu dalam tempo pembelajarannya kayaknya lambat gitu. Tapi kalau misalkan untuk anak-anak yang lambat belajarnya, kita harus menyesuaikan mereka ini udah paham atau belum gitu. Makanya kita bentuk kelompok-kelompok tadi supaya kita bisa tahu oh ini anak kelompok yang cepat, kita beri tugasnya mungkin lebih banyak atau lebih tingkat yang sulit gitu. Kalau misalkan untuk anak-anak yang lambat itu kita kasihnya setidaknya anak paham konsep pembelajaran konsep yang lagi diajarkan ke mereka itu apa gitu. Jadi kalau untuk guru-guru itu harus memahami karakteristik setiap peserta didik dan mengelompokkan mereka sesuai dengan uh, sesuai dengan apa ya diri mereka, sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing gitu dan cara belajar mereka gitu. Mengetahui dulu ya Bu, memang PR banget ya Bu berarti sebagai guru untuk apa ya, mengenal lebih dekat karakter dari setiap anak. Kalau 20 orang itu kan banyak banget ya Bu ya untuk mengenalnya, kemudian bisa dikelompok-kelompokkan berdasarkan dengan kemampuan-kemampuan dari mereka gitu ya Bu ya. Nah, pastikan dengan cara memperbaiki tersebut tuh ada kendala ya Bu ya. Terus kemudian gimana sih Bu, bukan kendalanya, fokusnya itu cara Ibu melaksanakan supaya itu tuh tetap konsisten gitu Bu, karena kan pasti akan ada hambatan-hambatan gitu ya Bu ya. Itu mungkin cara melaksanakannya itu bagaimana, kemudian Ibu cara ngordinirnya gimana gitu biar konsisten gitu. Cukup Bu. Oke, kalau misalkan kita ngatasin tadi dengan membagi kelompok-kelompok gitu, sebenarnya permasalahannya tadi itu terkait mungkin anak yang cepat pemahamannya itu dia ngerasanya stuck, pembelajarannya lambat. Tapi kalau anak yang lambat pemahamannya uh, dia ngerasanya belum paham. Tapi kalau misalkan kita mau langkahin, mau skip gitu, nah khawatirnya nanti semakin banyak pembelajaran yang dia nggak paham kayak gitu. Makanya kadang-kadang kalau misalnya kita ngadepin hal-hal kayak gitu kan kasihan juga kan sama anak yang cepat pemahamannya, tapi kasihan juga sama anak-anak yang lambat pemahamannya. Maka kadang-kadang jadi guru itu juga harus melebihkan waktu. Jadi kadang-kadang di waktu istirahat atau di waktu kosong itu kita manggil anak-anak yang mungkin membutuhkan dampingan lebih, itu kita panggil untuk pemahaman. Jadi guru itu kadang menawarkan siapa yang belum paham silakan ke kantor untuk nanya gitu. Cuma kadang-kadang anak kan banyak yang nggak peduli, maka kadang-kadang kita panggil atau kita kasih tahu ke orang tuanya. Jadi bentuknya kerjasama. Jadi jangan sampai orang tua tuh nggak tahu perkembangan anaknya sampai mana. Jadi kita kasih tahu ke orang tuanya, kita jelaskan bahwa anak ini mengalami kesulitan pemahaman di bagian ini sehingga kita minta orang tua bantu dibimbing di rumah atau kita kasih tugas tambahan. Sebenarnya semua anak pasti dikasih tugas ya, nggak mungkin kita cuma ngasih ke beberapa, tapi mungkin anak-anak yang mengalami keterlambatan belajar kita kasih tugas dan kita kasih uh, kita minta peran orang tua untuk masuk ke sana. Jadi orang tua harapannya bisa membantu untuk mengajarkan anak di rumah gitu kan, karena kan tanggung jawab pendidikan anak itu bukan hanya di guru kan, tapi orang tua juga gitu. Makanya kita melakukan kerjasama sama orang tua harus tahu bahwa si anak ini mengalami keterlambatan belajar di bagian ini, dia kurang paham di bagian ini, bantu Ananda untuk menyelesaikan gitu. Dan guru nggak bosan untuk ngingetin, jadi
kalau kita itu punya grup kelas gitu. Jadi setiap ada tugas pasti guru menyampaikan di situ supaya orang tua tahu, oh anak saya ada tugas, jadi dia harus nyelesain gitu. Setidaknya orang tua itu ikut andil lah dalam pendidikan anak ketika dia di rumah. Gitu sih. Jadi kita nggak bisa kan kalau misalkan kita cuma fokus sama satu anak karena kan dalam satu kelas itu ada banyak tadi kan gitu. Makanya kita pakai solusinya tadi kita ngambil waktu lebih, bisa di jam istirahat kita juga ngasih tugas lebih kayak gitu. Dan minta bantu dampingan dari orang tua gitu. Berarti peran orang tua itu juga sangat berpengaruh ya Bu ya atas pola asuh dari anak, kemudian tindakan-tindakan dia yang ada di dalam kelas terkait pemahamannya, kemudian cara dia belajar itu berarti nggak cuma guru aja ya Bu ya, orang tua juga harus ikut andil dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut gitu. Nah, mungkin kan itu tadi udah ada cara mengatasinya ya Bu, untuk cara pelaksanaannya juga udah ada. Terus kemudian bagaimana cara ibu tuh melihat hasilnya, kemudian ibu tuh bisa menentukan apakah itu efektif atau tidaknya itu berdasarkan apa gitu Bu? Kalau hasil pasti kita ngelihatnya secara nilai dan juga secara perubahan ya, secara perubahan. Jujur guru itu um, mungkin semua berharap bahwa anak didiknya itu menjadi anak yang pintar, nilainya bagus, nilainya tinggi. Pasti semua guru itu punya harapan yang sama. Tapi kembali lagi, kita nggak bisa memaksakan kehendak kita kan. Namanya Allah menciptakan manusia itu kan berbeda-beda. Dan juga semua itu udah ditakdirin Allah. Tapi kan kita nggak disuruh untuk nggak berusaha kan. Makanya guru itu berusaha setidaknya anak itu tuh ada proses. Ada proses pembelajaran dan ada perubahan yang dari tidak paham menjadi paham. Minimal tolak ukur guru itu sekarang itu sih. Kalau saya pribadi ya, tolak ukur saya cuma itu. Anak setidaknya dari yang dia tidak paham, dia menjadi paham. Jadi bukan yang kayak nilainya harus sudah di atas 90, enggak kayak gitu. Karena ya tadi kan kita kembali untuk ya udah kita udah ikhtiar, kita udah usahakan, kita udah doa, ya udah sisanya kan kita serahkan ke Allah gitu. Nah, untuk melihat hasilnya setidaknya dia ada perubahan di pemahamannya, dia sudah memahami atau dia sudah mau untuk belajar, itu juga sudah cukup bagi guru gitu. Karena ya tadi kita nggak bisa memaksakan semua anak itu untuk pinter matematika, untuk pinter bahasa Indonesia, untuk pinter pembelajaran Al-Quran gitu kan, kita nggak bisa gitu. Makanya setidaknya anak itu mau berproses dan mau berusaha aja itu udah cukup bagi bagi guru, dan membuat dia setidaknya dari yang tidak paham itu menjadi paham itu gitu sih. Jadi gurunya mengukurnya dari situ, dan orang tua tahu lah gitu bagaimana perkembangan anak gitu. Gitu. Jadi intinya itu ini ya Bu ya, hasil itu nggak harus nilai, bahkan mereka mau berproses pun itu juga adalah sebuah hasil peningkatan. Jadi kalau dari ibu pribadi saya tadi menggarisbawahi bahwa ibu ini lebih memerhatikan prosesnya ketimbang dari hasilnya gitu Bu. Jadi mungkin lebih efektif juga untuk ibu, kemudian untuk mereka juga tidak berputus asa gitu ya Bu ya. Karena saya banyak belajar, terlebih kemarin saya kan KKN ya Bu ya. Saya melihat anak-anak SD itu kebanyakan guru-guru di sana itu lebih mementingkan hasil ketimbang proses, dan lebih kepada seperti menekan siswanya gitu loh Bu, peserta didiknya gitu. Tadi udah, insya Allah udah selesai Bu pertanyaannya. Tadi ada 6 pertanyaan untuk Ibu. Terima kasih Bu sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Mohon maaf ya Bu apabila terdapat kekurangan, terdapat kesalahan dari Malika pribadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak saya ucapkan sekali lagi. Semoga Ibu dalam keadaan sehat selalu. Semoga dilancarkan dalam mengajar dan diberikan keberkahan. Mungkin itu saja ya Bu. Malika izin tutup. Sekian dari Malika. Malika akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali Malika. Semoga bisa ada pembelajaran yang bisa diambil. Amin. Terima kasih banyak Ibu Rega.